Setu Babakan atau yang berarti Danau Kecil merupakan kawasan pemukiman yang terletak di wilayah Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perkampungan ini merupakan suatu objek wisata sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi asli secara langsung. Penduduk Betawi asli umumnya masih sangat kental dengan kebudayaan mereka. Hal ini bisa terlihat dari cara berpakaian, desain rumah, dan logat mereka dalam berbicara. Jadi ketika kita bikin tempat ini yang namanya perkampungan budaya Betawi, itu segala sesuatunya macamnya kan harus utuh. Baik dari tata boga, makanan-makanan, tata busana, termasuk tata graha atau bangunan-bangunannya. Nah, bangunan-bangunan yang ada di sini ketika itu harus dibangun wajib kudu, utamanya yang dibangun Pemda itu bernuansa kebetawian. Kampung Budaya Setu Babakan adalah kawasan hunian yang memiliki nuansa budaya yang kuat. Arsitektur rumah Betawi berstrukturkan rangka kayu dan beralas tanah yang diberi lantai semen. Ada rumah gudang atau kandang, itu kan yang dikenal kalau tiga macam. Kemudian ada rumah bapang atau kebaya, dan terakhir rumah joglo atau limasan. Nah, sementara untuk saat ini kita membagi menjadi 4. Ini memang harus dicermatin. Ya, kenapa? Ada pemisahan sebutan nama. Ada rumah yang disebut rumah gudang atau kandang, itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, rumah bapang. Yang ketiga, rumah kebaya. Ini ternyata bapang dengan kebaya beda gitu. Dan yang keempat, rumah joglo atau limasan gitu. Nah, jadi ini di masing-masing bangunan tentu punya ciri tersendiri gitu. Salah satu rumah tradisional Betawi adalah rumah bapang atau rumah kebaya. Rumah ini memiliki ciri khas teras yang luas, berfungsi sebagai ruang tamu dan balik untuk bersantai. Di antara keempat jenis rumah Betawi itu kita nggak bisa melihat dari bentuk ornamen, nggak bisa melihat misalnya displangnya, langkahnya atau lain-lainnya. Keempat-empatnya itu yang bisa ngebedain atap rumah. Kenapa dibilang rumah kandang? Itu modelnya, cirinya gimana? Kalau dilihat atapnya, atap rumah itu seperti pelana, ya. Hujan itu turun hanya ke kiri ke kanan rumah yang lebih banyak, ya. Ya, kalau kita gambar misalnya dia begini, kemudian ini ada topinya sedikit, ini kan kiri kanan rumah, ini ada topinya sedikit, ini depannya, maka ini disebut rumah gudang gitu. Kalau bentuknya agak lebih panjang, ini yang agak sulit memang. Kalau bentuknya agak lebih panjang, maka dia disebut rumah bapang, bentuk pelana, ya. Kalau dia lebih panjang, ini kan memang agak sulit. Berapa kriteria pendek atau panjangnya ukuran rumah ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pertama kedua itu rumah gudang dengan rumah bapang. Yang ketiga itu ada rumah yang namanya rumah kebaya. Rumah kebaya ini yang boleh dibilang lebih khas, lebih sangat mendekati, ya. Kalau air hujan, kalau dia murni tanpa ada tambahan di kiri atau kanannya, air hujan turun itu hanya ke belakang dan ke depan rumah. Rumah bapang berbentuk semi terbuka yang hanya dibatasi oleh pagar setinggi 80 cm dengan lantai teras yang lebih tinggi dari permukaan tanah. Jadi kalau rumah yang kita maksud tadi, ya, kalau rumah bapang ya, dengan rumah gudang itu bedanya hanya panjang atau pendek model rumahnya itu, ya. Tapi lagi-lagi dari atap tetap. Nah, begitu juga kalau kita masuk ke rumah kebaya. Rumah kebaya itu seperti kantor kita ini. Ini air ke belakang dan ke depan. Dia berbeda total dengan rumah model bapang atau model gudang. Cuma memang di samping kanan, samping kiri udah ada tambahan sehingga nggak murni lagi. Seharusnya kalaupun ada tambahan, kalau kita
sebut sekarang begini ya, maaf, misalnya rumah kebaya begini depan belakang, ada tambahan itu sedikit di sisi aja berupa kanopi yang paling hanya 1 meter untuk menghindari apa? Menghindari air tampias masuk ke dalam lubang angin atau lobster itu, hanya itu aja. Tapi kalau ini kan udah ada fungsi lain, ada kamar di kiri kanan. Terdapat pula anak tangga yang terbuat dari batu bata berlapis semen, yang tidak lebih dari 3 anak tangga. Nah kemudian yang terakhir kita sebut awal-awalnya itu seperti ada di buku itu rumah joglo atau limasan, yaitu perpaduan antara rumah gudang dengan rumah kebaya, rumah gudang atau bapang dengan rumah kebaya. Jadi dia ke 4 penjuru, sama semuanya. Yang bedain itu dari atapnya. Jadi mau rumah yang 4 jenis atau kita sebut 3 jenis tadi, semuanya itu yang bisa bedain jenis atau bentuk atau penamaannya itu dari atap rumah. Ya tentu kalau rumah ketiga atau keempatnya ini mau dibikin rumah model tanpa teras tinggi, ini kan kayak gini rumah Depok nih, teras tinggi yang terasnya ketinggian 30-50 cm, atau mau bikin teras rendah yang hanya 5-10 cm, atau barangkali mau dibikin panggung, itu sah-sah aja yang ke beberapa tadi, termasuk mau ditambah ornamen yang manapun sah-sah aja. Jadi sekali lagi bentuk atap itu yang mencirikan dari nama-nama beberapa jenis rumah Betawi. Sedangkan rumah gudang merupakan rumah berbentuk persegi panjang dari berdiri di atas tanah, serta bentuk bangunannya yang memanjang ke depan dan memanjang ke belakang. Dia sebetulnya fungsinya sama aja sebetulnya, tapi dia bisa dibentuk begitu karena keinginan si pembuat atau karena kondisi lahan dan tanah. Kalau misalnya tanah orang itu memanjang, depannya ini sempit, cenderung dibentuk rumah modelnya rumah gudang atau rumah bapak, karena dia menyambung membantu. Rumah gudang memiliki atap seperti pelana kuda dan terdapat atap kecil di bagian mukanya. Ragam hias itu kan kreasi ya, kreasi. Jadi ketika kita lihat ada kreasi di rumah, dia makin bagus, pasti daya serap dan daya informasi luar, daya pengaruh luar itu tinggi. Yang kayak begini, ini hampir bisa dipastiin bukan orang Betawi Pinggir yang punya. Dia main warnanya apa? Natural. Ya kan? Kita lihat kayak begini, dia udah pakai besi. Entah ini, entah yang di atas ada konsol ya, besi skor itu. Pengaruh dari mana? Ada pengaruh dari Eropa. Pengaruh Eropa kok di mana? Di tengah, Betawi tengah. Gedung-gedung ada bangunan-bangunannya. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ini bentuknya kayak gini, langkahnya, kalau di sana lain memang banyak, ada beberapa macam, termasuk lisplangnya. Lisplang itu kalau dari serapan bahasanya aja bahasa Belanda kan, Lidsplang, L-I-J-S-T-P-L-A-N-K, Lidsplang, Bouplang, atau kalau kita makan misalnya klar makan itu ada bahasa serapan juga. Nah, dia itu ada yang fungsi di bangunan-bangunan, ada fungsi struktur, ada fungsi-fungsi yang hanya simbol dan filosofi. Secara umum, rumah Betawi memiliki serambi bagian depan yang terbuka. Serambi bagian depan ini ada yang menyebutnya sebagai langkat. Struktur atau bangunan tradisional Betawi memiliki variasi yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar. Ragam hias pada rumah-rumah Betawi umumnya berbentuk sederhana dengan motif-motif geometris. Ragam hias ini biasanya diletakkan pada lubang angin, kusen, daun pintu, jendela, maupun tiang. Kalau tiang, ada fungsi strukturnya, tapi ketika tiangnya banyak begini, dia tidak punya nilai filosofi, hanya penguat aja. Namun, dia punya nilai filosofi kalau dia ada di tengah, ada tiang yang kita sebut dari tiang guru. Guru kan penopang bahwa Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan, yang malam manis pahit dan segala macam, akhirnya sehingga pada akhirnya ada kehidupan, ada kematian. Nah ini harus berimbang. Ragam hias dinilai sebagai salah satu ungkapan arsitektural yang paling penting
pada arsitektur rumah Betawi. Kalau secara struktur, coba deh semua lisplang yang ada di sini kita copotin, nggak akan roboh rumah ini. Tapi kurang manis, kurang bagus sebagai pemanis pemantas. Selain punya nilai pemanis dan pemantas, tapi punya nilai lain, punya makna, punya arti. Ketika namanya lisplang gigi belalang, misalnya maknanya itu belalang itu kan sebetulnya binatang yang kecil ya, lepas dari dia ini hama atau apa. Tapi di kebun dulu kan kakek kita ngkong itu sering dapetin kayu yang kering, terus ada belalang yang hinggap di sini, dia gigit-gigit. Kemudian dia bisa cari makan atau apa, bisa kembali lagi kan dalam beberapa hari. Pada akhirnya kayu itu bisa patah. Nah hidup itu kayak begitu kira-kira. Ada masalah jalannya, selesaiin masalahnya. Jadi dengan sabar, dengan tekun, dengan rajin. Semampu kita. Soal hasil, hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan ada nilai-nilai yang bagus. Jangan pernah lari dari masalah. Coba misalnya gigit-gigit ini nggak patah, cariin, nggak patah lagi, pasti ketemu masalah terus. Semampu kita, ya hidup itu begitu. Pada akhirnya hidup itu harus juraben, jujur, rajin, dan ini kan punya nilai atau punya makna filosofi yang cukup bagus. Selain sebagai prinsip konstruksi, ragam hias juga bernilai sentuhan dekoratif. Pengerjaan ragam hias biasa lebih teliti dan bervariasi, khususnya pemasangan lisplang. Lisplang ini disebut sebagai gigi balang yang berbentuk runcingan segitiga yang dipasang pada samping rumah. Nalangkan ini fungsinya itu pembatas. Tapi ketika dia bentuknya begini kan dia punya nilai filosofi. Kalau dia lurus begini dengan ini, secara apa sih ya, perlahan-lahan kita cermati seperti bentuk apa sih? Oh ternyata bentuknya seperti orang. Kepalanya seolah-olah ini tangan, ini kakinya kan seolah-olah seperti itu. Dia punya nilai yang terkandung juga, punya pesan di situ gitu. Artinya apa? Ini bangunan, ini rumah ada orangnya loh. Ada yang punya. Kalau datang jangan dari belakang atau dari samping, tapi dari depan. Itu kan punya nilai. Ketok pintu, ucap salam, misalnya selamat pagi, selamat siang, diizinin masuk baru boleh masuk. Bahkan bisa di ruang dalam itu ada yang sangat privasi, misalnya kalau kita ketemu sekarang udah hampir nggak ada. Selain itu, ragam hias juga dapat dilihat dari langkan yang fungsinya itu sebagai pembatas. Atau misalnya ada yang lain, ornamen-ornamen, kita lihat tempelan-tempelan ya. Ada disebut misalnya kembang matahari, kembang melati, kembang cempaka, atau tapak dara misalnya. Itu kan juga simbol-simbol, nggak berkaitan dengan struktur. Ya misalnya seperti ini ya. Ada yang bilang ini kan kembang matahari ya, ini kan banyak ya, ini istilahnya kan mirip-mirip kembang matahari. Walaupun ada versi lain ini kembang delima ya, maka delima nggak banyak ini, tapi itu versi ya. Kalau ini kita anggap sebagai kembang matahari, misalnya matahari itu kan terang, nggak semata-mata terang itu dalam arti yang sebenarnya terang kayak begini. Tapi ketika misalnya lagi mumet banget, ujian susah banget gitu kan, mikirin bayaran juga belum bayaran nih semesteran misalnya, kan pikiran bisa gelap. Mudah-mudahan ini berkaitan dengan rumah, yang punya rumah walaupun misalnya hanya anaknya tadi yang satu ini sakit, yang ini belum bayaran, yang ini mau nikah, bapaknya ternyata habis di PHK, kan luar biasa itu masalah. Mudah-mudahan tetap terang pikiran, terang hati, dan dikasih jalan keluar, kira-kira kayak begitu. Itu kan ada nilai filosofi yang terkandung. Atau kalau bunganya kembangnya melati, misalnya melati itu kan suci, putih, harum. Nah yang punya rumah kudunya begitu. Kalau ada tetamu itu jangan jutek, jangan cemberut, tapi dia ramah, dia cengar, dia gepiak, welcome. Kan orang Betawi dikenal begitu ya, kita terbuka. Mau kemana neng, mampir sini makan, padahal belum masak, misalnya begitu. Tapi ada bahasa yang terucap itu seolah-olah kedekatan. Selanjutnya pada ornamen di tiang, ada yang disebut kembang matahari, kembang melati, kembang cempaka, atau tapak dara yang mempunyai nilai filosofis. Nah ada juga bentuk-bentuk yang lain, misalnya ini konsol ya, atau si penanggap, itu kan pengaruh Eropa. Atau ada kuda-kuda di atas, di dalam ini namanya kuda-kuda Belanda, itu ada pengaruh dari Eropa. Ya, bentuk garde misalnya, ada
jendela tanpa daun jendela, itu ada pengaruh dari Eropa juga. Pengaruh budaya luar terhadap arsitektur rumah Betawi masih diadaptasi sebagai suatu arsitektur yang modern dan mempunyai sifat praktis karena memiliki fungsi nilai guna dan sesuai perkembangan zaman. Nah, ada juga sebetulnya di bangunan itu yang pengaruh dari Cina, misalnya tukung. Cuma di sini nggak dibuatnya tukung itu. Kalau kita lihat yang ada di Pasar Baru di gapura depannya itu yang lebih ini, ya itu tukung wokung ya. Nah, mungkin ada tulisannya di sini, ya yang lain-lainnya ya bisa ada gitu. Nah, itu memang ada pengaruh-pengaruh dari luar, karena lagi-lagi akulturasi budaya itu nggak bisa dihindari, salah satunya masuk di bangunan-bangunan atau tata geraha. Begitupun dengan ornamen pada rumah Betawi yang dapat menunjukkan kekhasan arsitektur rumah Betawi. Selain punya nilai pemanis, tapi juga punya nilai filosofis kehidupan.